Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nino Vanessa Frida, Muhammad Alifah Reza Al-Rafi, dan juga Muhammad Rayansyah Firdaus. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil program tugas besar pengolahan citra yang diampu oleh Bapak Heru Wahyu Herwanto. Nah, di sini kami membuat program yaitu deteksi dan perhitungan jumlah keluar masuk kendaraan di jalan tol. Nah, di sini berikut merupakan tampilan program kami. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada program ini kami menerapkan konsep yaitu thresholding dan juga morfologi. Selanjutnya dibuka untuk thresholdingnya. Nah, pada proses ini, citra video di awal tadi diubah menjadi grayscale, yang mana dilakukan proses pendeteksian tepi yang bertujuan untuk meningkatkan penampakan garis batas atau daerah pada suatu citra. Yang dimaksud yaitu mobil atau gambar yang bergerak. Selanjutnya, yang kedua yaitu proses morfologi. Nah, untuk proses morfologi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada opening dan juga closing. Nah, pada opening ini yaitu dilakukan proses erosi yang diikuti dengan dilasi. Nah, jadi morfologi ini kan merupakan teknik pengolahan berdasarkan bentuk segmen yang bertujuan untuk mengubah bentuk objek pada citra aslinya. Nah, dimulai melakukan erosi pada area sekitar kendaraan tersebut. Selanjutnya, kemudian hasilnya dikembalikan dilakukan erosi. Opening ini dilakukan untuk menghilangkan objek-objek kecil yang dapat membuat tepi citra menjadi lebih smooth. Jadi titik-titik yang bergerak pada sekitar mobil itu dihilangkan. Selanjutnya lanjut pada proses closing. Nah, jadi closing ini merupakan proses dilasi yang diikuti dengan erosi. Dimulai dari dilasi, selanjutnya bertujuan untuk mengisi holes atau titik-titik yang hilang tadi, tetapi tetap menjaga ukuran aslinya. Di sini dapat terlihat bentuk mobil dapat terlihat dengan jelas dibandingkan pada proses opening yang tadi. Selanjutnya untuk kode program lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kode program dari hasil pemrograman yang telah kami buat. Jadi di sini ada beberapa file di folder program deteksi mobil ini dibagi menjadi 3 file. Yang pertama detected vehicles, yang kedua program, dan yang terakhir yaitu video. Jadi di sini saya akan menjelaskan kalau video ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya itu mendeteksi dari suatu video atau kita bisa menggunakan video hasil rekaman kita sendiri. Nah, untuk program sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada closing, fgbgmog2.py, main.py, opening.py, thresholding.py, dan vehicle.py. Nah, jadi untuk semua kode program di sini itu menggunakan Python. Yang pertama, langkah pertama yang dilakukan agar dapat tercipta kode program, hasil dari kode program tersebut adalah proses thresholding. Jadi, di proses thresholding ini, di baris 1, 2, dan 3, ini adalah fungsi untuk mengimport library. Di sini kita menggunakan library CV2, kemudian NumPy, kemudian juga ada library time. Selanjutnya, kita akan membuat variabel deklarasi variabel. Di sini saya membuat variabel cap yang berisi yaitu dari CV2 yang telah diambil dari importan, dan video capture yaitu dari video.mv4. Nah, ini tuh apa? Ini adalah video dari tampilannya tadi. Jadi seperti ini.
Nah, ini adalah video aslinya. Jadi nanti kita akan mendeteksi dari video ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita membuat variabel FGBG, di mana di sini kita itu membuat create background substructure MOG2. Jadi ini kita ambil dari FGBG MOG2. Kemudian di sini kita detect shadow-nya. Jadi kita hilangkan atau kita beri nilai false dengan history 200 dan threshold yaitu 90. Kemudian di sini ada perulangan while. Jika cap atau video capture ini tadi dapat dibuka, maka kita memberi nilai pada frame dengan cap.read, kemudian framenya ini mendapatkan nilai yaitu cv2 resize frame 900-500. Jadi ini itu apa? Ini tuh fungsinya untuk ukuran dari hasilnya. Kalau nanti ukurannya misal 1000, ini nanti akan membesar dengan sendirinya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kita apply ke frame-nya. Setelah itu di sini ada binarization. Jadi ini adalah proses binary, di mana proses ini ada percabangan. Jika true, maka nilai thresholdnya itu diisi dengan mesh-nya tadi, kemudian ditampilkan, dan juga ini adalah fungsi untuk menutup programnya dengan menekan tombol escape. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada FGBG MOG2 yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rehansa Firdaus. Baik, jadi selanjutnya di file FGBG MOG2 ini yang di baris 1 2 itu mengimport library yaitu NumPy sama CV2. Kemudian di cap variabel cap ini dia memanggil video sama seperti yang di threshold tadi. Kemudian di variabel FGBG ini dia memberikan backgroundnya dari MOG2 tadi. Kemudian kita melakukan perulangan di mana di sini frame itu membaca dari video cap tadi, kemudian membuat variabel FGMask atau di sini itu dijadikan seperti filter, di mana FGBG itu diterapkan di frame. Nah, kemudian di sini kita menampilkan frame dan masknya. Kemudian di baris 16, 17, 18 ini dilakukan untuk menekan escape untuk menyelesaikan programnya. Baik, kemudian dilanjutkan oleh Mas Alif. Oke, jadi ini adalah halaman utama dari proses morfologi yang seperti yang oleh Mbak Fani. Kalau morfologi ini dibagi menjadi opening dan juga closing. Nah, yang pertama ini opening, sama seperti halnya yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama kita harus mengimport library, kemudian di sini kita membuat nilai dari variabel kernel OP dan kernel JL, kemudian di sini kita deklarasi variabelnya dengan memberi nilai pada cap, mengambil video, kemudian seperti yang lainnya kita juga mengambil background subtractor-nya, terus habis itu jika di open kita membuat frame dari hasilnya tadi, kemudian di sini juga ada proses binarization-nya yang berbeda dengan thresholding. Di sini kita membuat mesh dengan mengisi function morfologi X dengan kernel OP yang tadi kita buat nilainya dengan opening itu E menjadi D. Kemudian setelah itu kita show dengan menggunakan perintah IMShow, kemudian kita membuat mesh lagi. Maksud saya mengisi nilai mesh lagi yang sebelumnya ini kita ganti yaitu dengan closing yaitu D menjadi E, kemudian ini tombol untuk close dari hasil. Nah, untuk selanjutnya yaitu closing. Ini sama halnya dengan opening, namun ada yang berbeda di bagian binarization. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ada kode program yaitu vHisel. VHisel ini itu berfungsi untuk melakukan tracks kepada mobil-mobil. Tadi kan mobil-mobilnya masih berupa mentahan ya di videonya. Nah, nanti itu akan di-track mobilnya satu persatu agar dapat dideteksi jika itu adalah mobil dengan mengisi koordinat X dan koordinat Y. Kemudian kita update koordinatnya dan jika selesai kita definisikan menjadi going up atau going down. Jadi apakah mobil itu masuk atau mobil itu keluar dari jalan seperti itu. Kemudian jika ada
beberapa mobil yang berbarengan secara langsung kita menggunakan class yaitu multicar agar dapat terdeteksi seperti itu. Kemudian untuk kode program yang terakhir yaitu adalah bagian main, di mana di sini kita juga mengimport library, kemudian mengambil video, sama halnya seperti tadi. Cuman di sini kita ada beberapa variabel seperti variabel font ini untuk ini sebentar. Jadi variabel font ini adalah digunakan untuk mengatur font ini dari kendaraan masuk, kendaraan keluar, dan juga total kendaraan. Kemudian di sini mengisi kernel OP, nilai kernel OP, kernel OP2, dan kernel CL. Kemudian ada cars. Jadi cars ini di sini kita beri array dengan nilai kosong. Kemudian ada max PH, kemudian pit, count up, count down ini untuk menghitung nilai dari berapa total kendaraan yang masuk dan berapa total kendaraan yang keluar. Dan di sini kita beri nilai variabel awal yaitu 0. Kemudian ada line up yaitu bernilai 400, line down-nya 250, dan juga up limitnya 230. Down limitnya itu adalah perhitungan dari integer 4,5 dikali 500 per 5 seperti itu. Jadi untuk ini print VSL detection ini adalah perintah untuk menampilkan tulisan ini di CMD. Jadi nanti akan tampil CMD singkat di bawah ini. Nah, itu akan menampilkan tulisan ini. Kemudian jika video tersebut tidak dapat dibuka, itu akan menampilkan error opening video stream or file. Namun jika dapat dibuka itu kita akan membuat dengan ukuran 900-500. Di sini kita memberi nilai pada function threshold, kemudian memberi nilai pada morfologi X. Nah, ini tuh diambil dari mana? Ini tuh diambil dari file-file ini, yaitu morfologi, kemudian closing, opening, dan juga thresholding, seperti itu. Jadi setelah itu kita di sini mencari konturnya, kemudian untuk mencarinya itu kita menggunakan perulangan, di mana di sini kita memberi nilai pada area. Jika areanya lebih dari 300, maka akan membonding dari CNT-nya tadi ini yang perulangannya. Kemudian jika benar, maka akan muncul lagi percabangan, di mana percabangan ini yaitu untuk memberikan koordinat fungsinya untuk menampilkan hijau-hijau itu. Nah, itu kan diupdate ya, koordinat dari mobilnya itu berapa aja. Jadi hijau-hijaunya itu akan mengikuti sejalan dengan mobilnya itu berjalan. Kemudian ada percabangan jika going up, isinya line down line up, maka itu akan memberikan ini kotak hijau yaitu rectangle. Kemudian dengan ini nanti akan membuat file baru dan juga mengcapture per detiknya pada folder ini. Nanti akan dijelaskan di hasil oleh teman saya. Ini juga sama, ini yang vehicle down, jadi yang turun. Kemudian ini kita beri nilai agar dapat mudah untuk proses yang ada di bawah. Jika get state-nya itu adalah 1, maka diberi nilai down, dan jika salah atau yang lainnya selain 1 itu maka diberikan nilai up. Namun untuk jika timeout maka indeksnya itu diberikan nilai yaitu cars index dari I, kemudian nanti akan di pop seperti itu. Kemudian untuk yang percabangan ini jika benar maka ini mengambil import library ini, dan ini tuh diambil dari kode program yang vehicle tadi yang telah saya jelaskan untuk menghitung koordinat tadi. Kemudian di sini memberikan rectangle pada frame-nya. Kemudian di sini itu untuk memberi keterangan tulisan yang tadi ada di atas kiri, yaitu kendaraan masuk, kendaraan keluar, dan total kendaraan, seperti itu. Kemudian untuk beberapa yang saya highlight ini adalah untuk menampilkan garis-garis. Tadi kan ada garis-garis di hasilnya itu menggunakan ini kode programnya. Jadi kita memberikan line. Kemudian di sini kita memberikan tulisan. Ini kan tadi tulisannya itu masih tulisan dan hasil ya. Ini kan tulisan dan hasil itu masih disimpan di str total, di variabel total, dan belum kita tampilkan. Maka di sini tuh kita memberikan kode program untuk menampilkan teks tersebut agar dapat tertampilkan di frame. Jadi setelah itu frame-nya itu di show, kemudian ini untuk escape, dan jika salah itu kita break seperti itu. Untuk hasilnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Raihansyah. Nah, baik untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini kan terdapat ini ada garis yang warna kuning sama yang warna biru. Nah, yang kuning itu
seperti yang dijelaskan Alit tadi, kuning itu sebagai line up dan biru sebagai limit. Nah, di line up itu dia akan memunculkan garis yang warna hijau ketika kendaraan sudah melewati line up. Nah, itu keluar warna hijau-hijau. Kemudian yang limitnya yang warna biru itu untuk menghitung jumlah yang sudah terkena hijau-hijau itu. Kemudian yang udah terdeteksi itu gambarnya akan ditangkap dan dimasukkan di folder detected vehicle. Nah, jadi yang udah ketangkap sama hijau-hijau itu gambarnya kesimpan di sini semua. Kemudian setelah disimpan itu di hasilnya. Nah, variabel kendaraan masuk, kendaraan keluar, dan total kendaraannya itu akan diupdate terus. Jadi seperti itu untuk hasil programan kami. Ya, jadi demikianlah penyampaian penjelasan program deteksi dan perhitungan jumlah kendaraan pada jalan tol yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.